kembali lagi ke komunikasi tadi ya, bahwa ini tidak menyalahkan siapapun ya, maksudnya tidak menyalahkan orang tua ataupun juga anak. Tetapi kita mau melihat dari kasus-kasus ini, kita mau belajar refleksi bersama-sama gitu ya, baik itu orang tua, baik itu anak-anak. Nah, coba kita mau amati kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Kenapa kok seperti itu? Ya pasti selama ini mungkin belum ada komunikasi yang nyambung, gitu ya. Belum ada komunikasi yang nyambung antara anak dengan orang tua. Masih ada ketakutan, gitu ya. Karena hal yang simpel aja, misalkan datang pulang dari sekolah, nah kemudian dia cerita, aku jatuh loh tadi. Nah, gimana nih respon kita sebagai orang tua? Nah, kalau misalkan orang tua kan biasanya selalu ngomong, gitu aja mbak cerita, no, misalkan begitu ya, walaupun nggak marah-marah, katakan begitu. Itu pun juga anak bisa nilai, oh responnya begitu ya, saya pun juga akan, dia pun juga tidak akan memberikan, nggak akan cerita lagi, dijamin itu pasti. Nah, hal-hal demikian yang mungkin belum belum disadari dari kedua belah pihak, bahwa anak dengan orang tua itu sebenarnya tidak ada rahasia seharusnya. Oh, gitu ya. Tidak ada sekecil semasalah apapun seharusnya tidak ada rahasia. Asalkan apa? Asalkan orang tua dengan anak itu bisa jalan bareng-bareng. Orang tua tetap ngajari anak, oh saya sebagai bahan pertimbangan nyaman gitu loh. Saya nemukan kasus ini, kira-kira gimana? Kayak konsulnya itu adalah orang tuanya. Jadi saya pernah mendengar quote yang bagus gitu ya. Ada seorang psikolog, kemudian orang tua itu datang ke orang tua, ke psikolog, ya orang tua ini punya anak, anaknya bermasalah gitu. Terus datang ke psikolog dan psikolognya ngomong hal yang bagus banget. Karena beberapa konseling kok iya tetap pancet dan sebagainya begitu ya. Quote-nya itu bagus banget. Sebenarnya ibu nggak perlu ke psikolog gitu ya, nggak usah perlu ke dokter jiwa gitu. Karena psikolog atau dokter jiwa itu adalah ibu sendiri gitu. Itu mak jedak gitu ya. Karena apa? Sebenarnya kita ini sebagai orang tua itu adalah psikolog-psikolog anak kita. Artinya ketika anak kita trouble, masalah, penyembuhnya adalah orang tua sebenarnya gitu loh. Kayak gitu. Tapi ya walaupun sekarang ini mungkin ada pertanyaan bagi anak-anak, ya, tapi orang tua aku nggak bisa nyembuhin aku gitu ya. Nah, kadang-kala mungkin ada omongan gitu. Nah, kita sebagai anak, ya tadi, ya bersyukurlah. Berarti artinya apa? Kalian kuat gitu loh. Nah, kalian bisa resilience bahasanya. Walaupun kondisi keluarga saya begini dan lain sebagainya, misalkan begitu, tetapi saya mau tetap jadi anak yang baik, anak yang oke, cari support, cari komunitas yang baik dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi dua-duanya harus sama-sama nyambung nih. Ya, antara orang tua, antara anak, menyadari keberadaannya masing-masing. Dan ini tidak gampang. Sekali lagi, tidak gampang, betul.